Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita akan memuji nama Tuhan. Kita terlebih dahulu kita akan menaikkan doa setiap kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kami Tuhan, untuk memuji nama-Mu Tuhan, untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau senantiasa melayakan setiap kita Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan menaikkan pujian kami. Kiranya Tuhan, pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji nama-Mu. Haleluya, amin. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan pemberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi kita akan menyanyikan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. Satu
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan dengan iman, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan pemberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan penyembuh kami, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang ku andalkan. Haleluya, haleluya. Dalam setiap keadaan kami mau setia menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau setia, walau kami terkadang tidak setia Tuhan. Kami bersyukur punya Bapa seperti-Mu. Hanya Engkau yang ku andalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami bersyukur, kami bersyukur Bapa. Haleluya. Ujilah setiap kami, ujilah setiap batin kami. Apakah kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan? Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan.
mau belajar mengandalkan Kau. Sekalipun badai Tuhan merintangi hidup kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah yang kami andalkan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan kami, tetap setia kepada kami. Tuhan, kami butuh Engkau, kami butuh Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita dapat kembali beribadah kategorial KKR, dan kiranya ibadah yang kita lakukan dapat membawa hidup kita semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya juga firman Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah di dalam diri kita, sehingga dimanapun kita berada, kita menjadi berkat bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini saya beri judul Terima Kasih. Mungkin kita pernah bercerita dan berkata kepada orang lain, andai saya tidak dibantu oleh dia, maka sangat mungkin saya tidak dapat melanjutkan kuliah. Atau jika saya tidak diberikan pekerjaan oleh dia, maka mungkin sekali sampai hari ini saya tetap menjadi pengangguran. Dan saya sangat beruntung bertemu dengan dia. Andai saya tidak bertemu atau berjumpa dengan dia, maka saya tidak tahu bagaimana hidup saya saat ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tahukah kita bahwa perkataan itu kita sedang menceritakan tentang orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita. Disadari atau tidak, ada orang-orang yang ada di sekitar kita itu memberikan satu kontribusi dan memberikan jasa kepada kita, sehingga hidup kita bisa ada hingga sampai hari ini. Mungkin kita tidak pernah bisa membalas apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan kita. Namun, ucapan terima kasih saat kita ditolongnya akan selalu mengingatkan bahwa apa yang dilakukannya itu sangat berarti. Namun demikian, bagi beberapa orang tidaklah mudah untuk mengatakan atau mengucapkan terima kasih saat menerima sesuatu dari orang lain. Saya teringat ketika ada acara sekolah minggu pada saat pembagian snack. Ternyata setiap anak yang telah menerima snack itu tidak semuanya mengucapkan terima kasih. Bahkan kalau saya perhatikan, para pembina pun melakukan hal yang serupa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih adalah kata yang akrab dan mudah untuk diingat. Satu kata yang sering kali kita jumpai di beberapa tempat. Namun betapa banyak dari kita gagal untuk mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal sejak kecil kita sering diajari dan sering juga dipaksa oleh orang tua kita untuk mengucapkan terima kasih ketika kita itu memperoleh sesuatu dari orang lain, ketika orang lain itu menolong kita. Namun setelah kita dewasa, kita menjadi orang yang lupa untuk mengucapkan terima kasih saat orang lain memberikan sesuatu kepada kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai ke-19. Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai yang ke-19. Ke-10 orang
kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perikop ini diceritakan bahwa dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur ke perbatasan Samaria dan Galilea. Dan ketika Yesus memasuki sebuah desa, datanglah 10 orang kusta. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak kepada Yesus, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penderita kusta pada saat itu adalah orang yang benar-benar sangat tersiksa. Sakit ini pada zaman itu sulit dan sukar untuk disembuhkan. Hanya oleh karena mujizat Allah aja mereka bisa menjadi tahir atau sembuh. Dan pada zaman itu orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik. Rambutnya terurai dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, "Najis, najis." Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing. Jadi ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Itulah keadaan orang dengan penyakit kusta menurut Imamat 13 ayat 45 sampai 46. Nah, ketika Yesus melihat dan memperhatikan ke-10 orang kusta ini berteriak memanggil dirinya dan minta belas kasihan kepada Yesus, maka Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Mengapa mereka harus menghadap kepada imam-imam? Mengapa mereka harus memperlihatkan dirinya kepada imam-imam? Sebab para imamlah yang nantinya yang bisa memutuskan apakah orang ini telah sembuh atau orang ini tetap dengan kustanya. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka semuanya menjadi tahir. Saya katakan sekali lagi, dan sementara mereka di tengah jalan dalam perjalanannya ke imam, mereka semuanya menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, dia kembali memuliakan Allah dengan suara nyaring. Orang ini tahu ketika di perjalanan mereka menjadi sembuh, salah satu dari mereka kembali kepada Yesus. Mereka kembali memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Bahkan dia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur. Dan orang ini adalah seorang Samaria. Nah, kalau kita perhatikan dan baca kembali di ayat 17 dan 18 dari bacaan Lukas pasal yang ke-17 dikatakan demikian. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir?
Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Kedua ayat ini mengingatkan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa betapa penting untuk kita bersyukur, betapa penting bagi kita untuk berterima kasih kepada orang yang telah berjasa di dalam kehidupan kita. Dan bahkan kalau kita perhatikan di ayat 17 dan 18, Yesus sendiri mempertanyakan, di manakah yang 9? Apakah mereka dapat kembali untuk memuliakan Allah? Berarti di sini Yesus memandang pentingnya bersyukur, betapa pentingnya untuk berterima kasih. Menjadi pertanyaan bagi kita, apa makna atau arti kata terima kasih? Pada hari ini kita akan belajar apa sih makna atau arti kata terima kasih itu. Yang pertama, makna atau arti kata terima kasih adalah menghargai pribadi pemberi. Ketika orang Samaria mengetahui bahwa dirinya telah menjadi sembuh dan tahir dalam perjalanannya ke imam, dia datang kembali kepada Yesus. Dia sadar bahwa pentahiran dan kesembuhannya itu oleh karena mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Bagi orang Samaria, Yesuslah pribadi yang paling berjasa, yang telah mengubah masa depan hidupnya. Ia tidak lagi dikucilkan dalam keluarga. Dia tidak lagi dikucilkan dalam masyarakat. Dan dia dapat kembali memulai untuk bisa beribadah kepada Allah. Kesembuhan telah membuka lembaran baru bagi masa depan dari orang Samaria ini. Sejak saat itu, hari-hari yang dijalani pasti telah berubah setelah dia menjadi sembuh. Orang Samaria ini tahu dan menghargai pribadi yang telah mengubah dan berjasa dalam hidupnya. Untuk itulah hal yang utama dan yang terpenting, dia tidak meneruskan perjalanannya ke imam, tetapi dia sadar dan yang paling utama adalah dia harus kembali kepada Yesus. Untuk apa? Mengucap syukur. Dia kembali kepada Yesus untuk apa? Untuk berterima kasih kepada Yesus. Karena Yesuslah pribadi yang sangat berjasa, yang telah mengubah masa depannya menjadi baru. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita tidak menyadari bahwa kita ada seperti saat ini. Itu tidak terlepas dari orang-orang yang ada di dekat kita, yang telah memberikan hidupnya, yang telah memberikan perhatiannya kepada kita. Adakah terucap dari mulut kita untuk kita berkata terima kasih, untuk kita bersyukur kepada orang-orang yang telah berjasa di dalam kehidupan kita? Mungkin mereka adalah orang tua kita, mungkin mereka adalah saudara kita, mungkin mereka adalah sahabat kita, bahkan mungkin mereka adalah pemimpin rohani kita yang tidak lelah untuk berdoa bagi kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini ketika kita diberikan kesempatan untuk merawat atau mengasihi orang tua kita, maka kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan tulus hati. Mengapa demikian? Sebab belum tentu kesempatan itu selalu ada di dalam kehidupan
kita. Bagaimana sikap kita itu bisa kita tunjukkan kepada orang-orang yang berjasa di dalam kehidupan kita. Dan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Demikian juga ketika kita bisa nyaman beribadah. Dan jangan pernah lupa bahwa ada orang-orang yang telah memberikan waktu dan tenaganya untuk mempersiapkan ibadah itu dengan baik. Maka wajiblah bagi kita untuk kita berterima kasih kepada mereka. Apa yang mereka lakukan sehingga kita bisa beribadah dengan nyaman di suatu gedung. Mengucapkan terima kasih merupakan tanda ucapan syukur dan penghargaan kita kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Meskipun sangat sederhana, dengan melakukan hal tersebut akan memberikan dampak yang baik bagi diri kita maupun dengan orang lain. Sehingga apa? Sehingga relasi kita dengan orang lain yang selama ini membantu kita itu tetap bisa terjaga dengan baik. Oleh karena kita tahu bagaimana kita itu berterima kasih kepada orang yang selama ini berjasa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, apa arti atau makna ucapan terima kasih? Yang kedua, makna atau arti ucapan terima kasih itu adalah menunjukkan kualitas hidup kita. Yang kedua adalah kata terima kasih. Arti kata terima kasih itu bisa menunjukkan kualitas hidup kita. Kita kembali pada bacaan kita di ayat 17 dan 18 tadi. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Dari kedua ayat ini jelas sekali betapa penting ucapan terima kasih kita kepada pribadi yang menolong kita. Ke-10 orang kusta sama-sama berteriak kepada Yesus untuk memohon belas kasihan, untuk memohon kesembuhannya. Dan mungkin aja ke-10 orang kusta ini memiliki iman yang sama, memiliki kepercayaan yang sama, bahwasanya Yesus sanggup untuk menyembuhkan sakit kustanya. Dan kita ketahui bersama ke-10 orang kusta ini juga sama-sama mengalami mujizat Allah, mengalami kesembuhan. Namun yang membedakan orang Samaria dengan ke-9 orang lain adalah sikap hati setelah mengalami kesembuhan. Saya katakan lagi, sekali lagi, apa perbedaan orang Samaria ini dibandingkan dengan ke-9 orang kusta tadi? Yang sama-sama disembuhkan, yang sama-sama memohon belas kasihan kepada Yesus, yang sama-sama mungkin memiliki iman yang sama. Apa yang menjadi perbedaan di antara mereka? Yaitu hal sikap hati setelah mengalami kesembuhan. Orang Samaria ini menunjukkan sikapnya kepada Yesus. Ketika di tengah perjalanan, dia tahu bahwa dirinya telah sembuh. Dia tahu kalau dirinya telah tahir. Dia tidak melanjutkan perjalanannya kepada imam, tetapi dia kembali kepada Yesus dan memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Bahkan dia tersungkur untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Yesus. Inilah sikap yang berbeda yang dimiliki oleh ke-9 orang kusta yang telah disembuhkan oleh Yesus. Adalah sikap hati setelah mengalami kesembuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus tidak hanya melihat sikap hati
saat kita meminta pertolongan, tetapi juga melihat sikap hati saat telah menerima pertolongannya. Saya ulangi sekali lagi. Yesus tidak hanya melihat sikap hati saat meminta pertolongan, tetapi juga melihat sikap hati saat telah menerima pertolongan. Yang diperhatikan oleh Yesus bukan sikap hati ke-10 orang kusta ini yang datang kepada dia. Bukan hanya itu saja, tetapi yang diperhatikan oleh Yesus, bagaimana sikap hati ke-10 orang kusta ini setelah mereka menerima pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Jangan sampai orang memandang rendah kualitas hidup kita karena kita gagal menghargai sebuah perbuatan baik yang dilakukan kepada kita. Sebab orang lain tidak hanya melihat sikap hati kita saat kita meminta pertolongannya, tetapi orang lain juga ingin melihat bagaimana sikap hati kita setelah kita ini ditolong oleh Dia. Untuk itu penting bagi kita. Siapa diri kita itu bisa terbaca saat merespon perbuatan baik orang lain. Sekecil apapun perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain, maka wajib bagi kita untuk menghargai. Dengan apa? Dengan berkata terima kasih. Seperti tadi yang saya katakan, mungkin kita tidak bisa membalas kebaikan orang itu kepada kita. Mungkin kita tidak bisa membalas pengorbanan yang dia lakukan kepada kita. Mungkin kita juga tidak bisa membalas pertolongan yang mereka lakukan kepada kita. Tetapi hal yang terpenting di dalam kehidupan kita dan wajib untuk kita lakukan adalah ketika kita menerima pertolongan, kebaikan orang lain di dalam diri kita, maka kita harus mengucapkan terima kasih. Sebagai apa? Sebagai bentuk kita itu menghargai orang tersebut. Sebagai bentuk kita bisa menunjukkan siapa atau kualitas hidup yang bagaimana yang kita miliki di dalam diri kita. Jangan sampai orang memandang kita sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih, sehingga hal itu bisa menghentikan perbuatan baik yang selama ini mereka lakukan kepada kita. Ketika kita gagal untuk menghargai setiap pemberian orang lain kepada kita, ketika kita gagal untuk berterima kasih apa yang mereka lakukan kepada kita, maka hal itu bisa saja menghentikan perbuatan baik orang itu terhadap diri kita. Dan bahkan fatalnya, mungkin orang itu akan menilai kita sebagai orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sadar dan tahu kita ada hingga sampai hari ini. Itu merupakan kasih karunia Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan. Dan kalau Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan kita bisa melakukan segala aktivitas kita, ingat bahwa semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Sehingga wajib bagi kita untuk ketika kita datang kepada Dia, kita bersyukur dan berterima kasih dengan keadaan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Demikian juga kita sadar dan tahu ada begitu banyak orang-orang yang ada di sekitar kita yang telah memberikan hatinya dan perhatiannya kepada hidup kita hingga sampai hari ini. Maka jangan lupa untuk kita menghargai setiap perbuatan baik kita dengan mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita dengan berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Sehingga pada hari ini ya Tuhan, kami dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami.
yang seringkali kami Tuhan lupa, bahkan kami tidak sadar untuk menghargai setiap perbuatan, anugerah, dan kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu bukan oleh karena kuat dan gagah kami, tetapi oleh karena pertolongan dan kasih setia Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan. Kami tahu bahwa keberadaan kami hingga sampai hari ini itu karena ada orang-orang yang telah berjasa di dalam diri kami. Dan kiranya Tuhan, kami boleh menghargai setiap perbuatan baik mereka. Kami boleh menghargai setiap apa yang Dia lakukan terhadap kami ya Tuhan. Sehingga kami senantiasa mengucapkan terima kasih apa yang mereka perbuat di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk merendahkan hati kami. Ajar diri kami ya Tuhan, bahwa kami tahu banyak orang yang saat ini memberikan hal-hal yang luar biasa, yang tidak pernah kami pikirkan. Mereka membantu dan menolong kami ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami tidak melupakan dan tetap menghargai segala jasa-jasa yang mereka sudah lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Mampukan kami untuk kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, kami boleh mengerjakan apa yang menjadi bagian kami oleh karena kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Inilah ucapan syukur kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.